Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Mangrove Center Balikpapan. Jadi kita akan ngobrol sama Pak Agus Bey, salah satu ketua RT nih, ketua RT 14 yang Masya Allah, bagaimana kita lihat prestasi beliau di Balikpapan maupun kancah nasional, bagaimana beliau mempelopori adanya Mangrove Center Balikpapan. Oke, gimana Pak Agus kabarnya nih? Alhamdulillah. Ya, sehat ya Pak ya. Historisnya ini kenapa sih sampai ada mangrove yang luar biasa keren di Balikpapan ini? Iya. Dulu ceritanya bagaimana ini mengawali? Saya dulu awam tentang masalah dengan mangrove. Jadi Saya bukan juga siswa lingkungan gitu. Enggak. Saya latar belakang saya itu bilang orang di S3, SD, SMP, SLTA. Jadi alumninya apa? Universitas Alam Semesta bilang UAS ya. Gerah ini kan dulu terkenal dengan banjir ya. Banjir. Terus juga terkenal juga dampak ada angin puting beliung. Betul. Gitu ya. Dan itu pun juga bukan karena sebuah kebetulan, tidak ada kata sebuah Kebetulan. nggak ada kebetulan. Tetapi itu dampak bagian daripada kerusakan. Ternyata begitu saya pelajari sebenarnya apa yang terjadi, memang yang terjadi adalah dampak daripada kerusakan lingkungan. Coba andai kata mangrovenya ditebang, mungkin anginnya masih bisa diredam. Jadi salah satu manfaat fungsi daripada mangrove itu adalah sebagai peredam angin. Yang kedua, sebagai perangkap sedimentasi dan pelindung garis pantai dan penangkal abrasi. Sehingga ini menjadi kajian saya. Oh, ternyata banyak sekali mangrove ini manfaat luar biasa. Karena rumah Pak Agus dekat dengan? Ya, saya bukan dekat lagi. Begitu buka pintu sudah mangrove. Begitu buka pintu sudah mangrove. Dan itulah menjadi kepentingan saya. Kalau menunggu siapapun, siapa lagi yang mau peduli? Karena tidak cukup dengan kata ayo kita tanam, tapi harus ada aksi. Harus ada aksi. Aksi itu juga nggak bisa hanya dengan ucapan, tapi harus keteladanan. Ada tindakan. Ada tindakan, keteladanan. Itu tahun berapa Pak? Saya tahun 2001. 2001. Ya, 2001 saya lakukan penanaman. Jadi udah 20 tahunan ya? 20 tahun. Tahun 2001 sampai sekarang itu mulai jadi wisata edukasi ini tahun berapa Pak? Jadi 2001 sampai dengan 2008 saya lakukan sendiri karena saya harus memahami dengan mangrove. Mulai dari cara pola menanamnya seperti apa, terus juga persemen seperti apa. Saya banyak belajar selama 8 tahun. Sehingga ketika ditanya ada yang mau bertanya, saya bisa menjawab hal-hal tersebut. Karena Bapak melakukan secara langsung ya. Dengan tindakan. Sehingga berkurangnya waktu saya mencoba melalui, saya kan kebetulan selaku RT ya, mengajaklah masyarakat. Ya, saya manfaatkan power sebagai ketua RT mengajak masyarakat supaya ikut terlibat. Artinya bahwa keterlibatan ini bukan hanya saya pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Ya kan, jadi tanggung jawab. Karena kalau rusak kan semua juga red. Iya, sampai akhirnya memutuskan untuk jadi wisata itu tahun berapa itu Pak? Jadi berkurangnya waktu ya berjalan, berproses. Ini kok menjadi bagus ya. Iya. Nah, coba menjadi bagus, saya mencoba untuk bisa menyampaikan pada pemerintah ini bisa jadikan destinasi karena saya ingin menunjukkan keunikan keberhasilan tanaman kita. Jadi kalau Pak Agus bisa memilih, ini wisata atau lingkungan? Saya dua-duanya. Dua-duanya. Nggak bisa dipisahkan. Jadi lingkungan tetap. Jadi begini, orang hidup ini memilih wisata, tapi ketika mengabaikan lingkungan akan menjadi bencana. Tapi lingkungan kalau tidak diberingin dengan wisata ini kan kepada peningkatan ekonomi. Kalau tidak ada ekonominya juga tidak akan jalan. Peningkatan ekonomi dan pengembangannya tentunya tidak akan bisa berjalan. Karena walaupun uang bukan segala-galanya, tapi melakukan sesuatu juga perlu uang. Seperti itu.
Kalau dana operasional sendiri Pak Agus di sebulan cukup banyak di sini Pak? Ya, antara 1,5 juta. 1,5 juta. Itu yang jelas-jelas untuk operasional tetapnya ya? Ya, operasionalnya untuk bayar listrik, wifi, air. Jadi untuk monitor mangrove ini bensin ya. Jadi sekali monitor 10 liter. Ya. Kalau 1 minggu itu bisa 2 kali monitor berarti 20 liter. Jadi sebulan berarti 40 liter. 40 liter. Ya. 40 Dan liter. dana itu diperoleh dari pribadi. Tidak ada support dari pemerintah? Support secara materi belum, tapi support secara support secara meningkatkan gitu ada, tapi bantuan secara materi belum. Artinya bagus nih ada anggaran, enggak, saya belum pernah menerima apapun, tapi dari donasi orang yang mau berpartisipasi, ya kita tulis ada di situ tulisannya bahwa Pak Agus saya mau berkontribusi, dicatat, dibuka semua. Jadi transparan. Kenapa harus transparan? Ya sedikit kecil besar pun lebih nyaman. Sebetulnya nggak nyaman juga mau kita tulis di situ juga nggak nyaman, bilangnya nanti kok Pak Agus semua ininya banyak, ini dikira nanti riak. Tapi kalau nggak ditulis nanti bilang nggak transparan. Ya kan? Iya sudah ini ya. jadi dilema. Tapi memang wajib. Iya Pak. Harus. Untuk kesini kenapa tidak ada retribusi Pak? Ya, memang alhamdulillah sampai dengan detik ini saya belum memakai retribusi. Nah, biasanya di tempat lain harus ada retribusi. Saya tidak ingin ada kesan bahwa orang datang kok cuma di sini jembatannya kan begitu. Oh fasilitas cuma gini aja, dia padahal misalnya distribusinya 10.000, tuntutannya lebih banyak. Ini Pak Agus kurang, ini begini ya. Jadi untuk antisipasi. Satu yang pertama. Jadi kalau mungkin nanti ke depan fasilitas aksesnya ditambah, semuanya saprasnya, sarana prasarananya ya. Sudah lengkap, jadi kenyamanan orang tidak terfokus di area, nanti di tempat lain, nanti insya Allah pasti ya, karena bagaimanapun, karena kita sudah secara tidak langsung sudah sumbangsi pada pemerintah. Jadi jangan dilihat dari distribusi saja, ya, karena orang datang kemari tujuannya di Mangrove Center dari luar daerah itu pasti menginap di hotel, ya kan, pajaknya kemana? Kan pasti pada pemerintah. Begitu nanti di hotel, makan di restoran di mana, pajaknya juga pemerintah. Memakai transportasi semua travel, pajaknya kemana? Juga pemerintah. Jadi secara tidak langsung. Yang kedua, jangan dilihat semacam maninya saja, tetapi kita sudah memberikan dampak. Kan masyarakat ini hanya melihat pada fungsi sisi ekonomi saja, tetapi fungsi daripada ekologinya nggak terlihat. Salah satu mungkin andai kata kalau kita beli oksigen yang murni, berapa yang harus dia bayar, ya kan? Oksigen yang ada itu ini melalui proses yaitu penyerapan karbon. Orang negara luar itu untuk bisa menyerap karbon pakai alat, beli mereka supaya bersih udaranya, membeli mereka. Di sini nggak gratis. Alami di gratis. Inilah sumbangsi kita pada bangsa ini dengan melakukan penanaman, karena untuk bisa menyeimbangkan kondisi situasi iklim saat ini, menekan daripada persoalan iklim, satu-satunya jalan harus hanya menanam pohon. Pohon efektif adalah hutan mangrove. Dan mangrove ini tidak semua negara punya. Indonesia yang terbesar di dunia. Wow. Kalau tadi orang melihat mungkin kalau cuma sampai jembatan mungkin nggak bisa lihat banyak pemandangan. Kalau pakai perahu ke dalam kan, wow banget tadi. Berapa Pak perahu untuk nyewanya itu? Ya mungkin sekedar diketahui masyarakat luas bahwa perahu ini adalah kita sediakan perahunya masyarakat. Jadi warga di sini yang relawan lah, relawan, karena ya paling tidak mereka harus hidup. Karena mereka harus
dibarengin dengan kalau nggak sisi ekonomi dapat, bagaimana dia mau memelihara, bagaimana dia ngawasi, bagaimana memperbaiki perahu, maintenance-nya. Kan satu perahu 300.000, nanti untuk maintenance dia sisihkan, karena ketika ada kerusakan dia lebih banyak habisnya. Ya kan, dia untuk helpernya berapa, untuk BBM-nya berapa, paling dia setelah trip terima bersih mereka ya antara 100-150. 300.000 itu bisa untuk 10 orang, jadi sebenarnya murah. Sekarang udah bisa, Pak? Ya, dulu karena memang ada perahu besar, sekarang perahunya mas tanggung semua. Jadi berapa itu, Pak? Hanya maksimal 7 orang. 7 orang, jadi ya masih murah lah, 300.000 untuk 7 orang, dan kita bisa dapatkan wisata edukasi di dalam, ya. Ya kalau perlu juga, terkadang kan orang kan tidak hanya sekedar mau wisata saja, tetapi orang kan ingin tahu Pak, gimana sih cara kita mau tanam mangrove, gimana cara melihara mangrove, kita tahu sih ceritanya apa jenisnya, banyak sekali ya. Dan alhamdulillah di Mangrove Center ini sekarang sudah menjadi studi ya, studi dari kita, dari mahasiswa untuk mengadakan satu penelitian, baik yang mau langkah kepada untuk menyelesaikan disertasi ya, semuanya di Mangrove Center ini. Bahkan juga bukan perguruan tinggi di Kota Balikpapan saja, tetapi di luar Kalimantan, terutama daerah Jawa. Daerah Jawa juga. Dari Jogja yang ada di UGM, kemudian dari TV. Alhamdulillah juga ya sedikit saya sharing, memberikan sedikit bukan ngajarin, kalau ngajarin seakan-akan kita ilmuwan. Tapi orang lapangan biasa lebih jago, Pak. Ya alhamdulillah ya sedikit ya. Berikanlah pengetahuan itu yang saya dapat walaupun satu kalimat. Pokoknya oke Pak, untuk di sini sendiri harapan ke depannya Pak Agus mungkin punya cita-cita apa sih untuk Mangrove Center Balikpapan? Ya. Pak, kalau untuk ke depan salah satu mungkin menjadi ikonnya, bukan hanya ikonnya Kota Balikpapan saja, mungkin ikonnya IKN. IKN. Nah, sehingga tamu-tamu yang mau ke IKN terbangnya melalui Kota Balikpapan, singgahnya ke Mangrove Center ini sudah melonggarkan penat dulu, ya kan? Baru setelah itu mereka akan beranjak sana ke IKN. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini bincang-bincangnya luar biasa sekali. Nanti kita ke dalam untuk melihat bagaimana Mangrove Center Geraha Indah yang seperti Amazonnya Indonesia ya. Jadi rugi banget kalau nggak datang ke sini. Silahkan berwisata ke sini sambil mengedukasi anaknya. Ada hewan endemik khas Balikpapan, khas Kalimantan ya. Ada bekantan. Terus kalau bonusnya bisa ketemu buaya lagi berjemur. Syukur nanti kita coba lihat apakah di situ nanti ada buaya. Mudah-mudahan kita kalau ketemu nanti itu. Yang penting bukan buaya darat ya, Pak. Biasa. Ya oke, nanti kita akan ke dalam untuk melihat itu semua, dan kita akan lihat bagaimana mencari bibitnya mulai dari buah mangrove itu sendiri. Oke, itu saja dari Ma RT. Jangan lupa menyempatkan waktunya untuk kesini. Silahkan untuk pengembangan Mangrove Center Geraha Indah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa lihat di situ ada rumah pengawasan yang mau roboh ya, miring ya. Ya, bisa mungkin ada instansi yang terkait untuk memperbaiki rumah pengawasan tersebut. Ya, ini dulu dibangun karena ada kunjungan.